Haramkah Islam mengharamkan kita untuk berfilsafat? Penerimaan filsafat kurang dan tendensius dan masih salah paham atau mengatakan ketidakminatan sebagian orang. Apa hubungan filsafat Islam dengan filsafat Barat? Tentu dalam filsafat Islam pun sebagian masih belum memahami, sehingga ketika kita mengatakan atau mengajak belajar tentang filsafat baik Islam terlebih lagi Barat, maka orang akan menolak, setuju tidaknya, atau menolak suka tidaknya kita sebagai manusia yang berakal dan manusia yang dilengkapi otak itu digunakan berpikir, maka jelaslah bahwa hal yang ingin kita tidak terima ataupun kita menolak, justru kita harus membeda dulu. Nah, setelah itu baru kita bisa bebas memilih atau tidak. Ini hal-hal yang dimaklumi filsafat Timur, India, Cina, bahkan Yunani. Prinsipnya filsafat itu adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana berpikir benar, tepat. Ajaran Islam sendiri mengajarkan kita bagaimana untuk berpikir yang baik, benar dan tepat. Bertentangan adalah di mana sebagian para atau gagasan-gagasan para filsuf yang ateis. Nah, ini yang kemudian mengucilkan itu sehingga menolak. Padahal kita lihat di mana Imam Ghazali mengkritisi tentang pemikiran Ibnu Sina dan Ibnu Ras. Tapi dalam unik lagi di sini adalah bahwa adab-adab belajar orang-orang terdahulu kita tidak langsung menyebut nama, tapi memakai nama. Misalkan Tahfudz al-Falasifah karya Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa kekeliruan atau kerancuan kacaunya para berpikirnya para filsuf. Nah, hal ini juga justru kemudian dibantah lewat karya Tahfudz at-Tahafut Ibnu Ras yang menyinggung balik Imam Ghazali. Nah, jadi perdebatan ini terjadi semenjak para pemikir-pemikir terdahulu kita, namun masih dengan adab dan etika dalam filosofis. Nah, ini menarik ya.
Berangkat dari sini, dalam kajian ilmu atau dalam bidang-bidang ilmu filsafat ada namanya logika. Logika itu sendiri kita sering kenal dengan mantik. Mantik ini adalah kaidah dan prinsip-prinsip atau pola kita berpikir ke arah filosofis, ke arah yang tepat, baik, yang benar. Jadi ketika filsafat ini oleh sebagian mengatakan bahwa sesat, ya karena berangkat dari hal atau pondasi dari beberapa filsuf ateistik yang berseberangan dengan atau tidak sejalan dengan agama kita, khususnya sebagai orang yang lahir dan beragama Islam. Saya pikir sistematika dalam kita menyampaikan argumentasi dan ketika kita mengatakan bahwa atau kita bertanya tentang apa yang kamu ketahui tentang filsafat, maka orang-orang demikian akan mengatakan bla 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 bla. Nah, secara tidak sadar seperti yang dikatakan adalah sesuatu yang mengarah ke argumentasi filosofis. Makanya kita menolak. Itu tentu kita harus memiliki argumentasi dengan belajar para tokoh-tokoh sehingga kita tidak jadi samina watona atau makil-makil. Artinya makil-makil adalah kata-kata atau menurut si ini dan si itu tanpa kita terjun dan mempelajarinya. Nah, ini hal yang menjadi kekeliruan ketika kita tidak mau belajar dan hanya tinggal di luar, kemudian mengatakan ini menurut ini. Dan nah, ini suatu hal ketidakberdayaan atau yang disebut dengan manusia itu binatang yang berpikir. Maka bisa jadi orang-orang ini orang yang tidak berpikir atau lemah berpikir sehingga minus manusia jadi tinggal binatangnya. Ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, di video singkat ini sedikit preamble tentang haramkah filsafat Islam, kita sebagai Islam belajar tentang itu, atau apakah filsafat Islam itu menabrak ajaran agama. Nah, oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.